cause I'm cool with it. All the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Gusti Safitri, NIM 43220053, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syekh M. Jamil Jabe, Bukit Tinggi. Nah, di sini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi mengenai tradisi-tradisi teori komunikasi. Ada tradisi semiotik, tradisi fenomenologis, dan tradisi sosiopsikologis. Nah, tradisi semiotik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda, bahasa, simbol. Nah, beda orang, beda pula dalam memaknainya. Tradisi semiotik ini ada juga terdapat pada 3. Ada simantik, ada sintaktik, dan pragmatik. Nah, kalau simantik ini hubungan antara tanda dengan simbol. Nah, contohnya nih, ketika kita melihat seekor iguana yang disayangi pemiliknya, maka kita mengatakan bahwa iguana itu adalah hewan yang sangat lucu. Tetapi pada situasi yang berbeda, ketika kita melihat iguana itu menggigit pemiliknya, maka kita menganggap bahwa iguana itu bukanlah lagi hewan yang lucu, tetapi adalah hewan yang menakutkan. Nah, selanjutnya ada sintaktik, adalah hubungan antara tanda dengan objek yang lainnya. Contohnya pisau. Di dalam benak kita, pisau itu adalah suatu benda yang tajam, tetapi beda dengan cara penggunaannya. Kalau pisau itu digunakan untuk memasak, itu memiliki makna yang positif. Kalau pisau itu digunakan untuk kejahatan atau membunuh, itu adalah suatu makna yang negatif. Nah, selanjutnya ada pragmatik, yaitu mempelajari ilmu itu dengan cara isyarat atau objek yang lainnya. Nah, contohnya itu kita itu harus membedakan latar belakang budaya seseorang. Kita harus menyadarinya. Nah, contohnya di Indonesia ini orang-orang itu menggunakan cincin di jari manis itu di tangan kanan, itu melambangkan simbol pernikahan. Tetapi beda dengan budaya-budaya di luar sana, atau di budaya barat, Amerika, dia itu menggunakan cincin itu di jari manis di tangan kiri, itu yang melambangkannya pada simbol pernikahan. Nah, tradisi semiotik semantik itu tadi tergantung pada situasinya. Kalau tradisi semiotik sintaktik itu lebih berfokus kepada tata bahasanya. Kalau tradisi semiotik pragmatik itu yaitu lebih berfokus pada latar belakang budaya seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk pada tradisi fenomenologis yang kedua. Nah, yaitu tradisi fenomenologis ini berkaitan dengan fenomena yang mana memfokuskan perhatiannya pada pengalaman sadar seseorang. Contohnya nih, jika kita ingin memahami tentang cinta, maka kita jangan pergi kepada ahli psikologi, tapi kita harus memahami tentang cinta itu dan bagaimana pengalaman cinta itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tradisi yang ketiga mengenai tradisi sosiopsikologis, yang mana tradisi sosiopsikologis ini berkaitan dengan memfokuskan pengalaman seseorang itu pada perilaku seseorang atau kejiwaan seseorang. Contohnya, ketika dia di kampung, dia memiliki sikap yang sangat keras, tetapi ketika dia sudah pergi merantau, dia memiliki sikap yang sudah lunak. Nah, selanjutnya lagi ada di Indonesia itu, ketika seseorang yang memiliki situasi yang tropis, dia suka memakai baju-baju yang tipis gitu supaya dia merasa nyaman. Tetapi berbeda dengan orang manusia-manusia yang lainnya. Nah, di sini tuh ada perilakunya itu berbeda. Sekian penjelasan materi dari Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.